Oke, sekarang kita lihat nomor 33. Sebuah kawat terentang dari timur ke barat. Nah, arah medan magnet di bawah kawat berarah ke. Nah, jadi di sini masih ingat kan mata angin yang pertama ya? Mata angin itu kalau kita gambarkan begini berarti ini arah utara, di sini selatan, di sini apa? Timur atau barat? Timur, di sini barat. Nah, kawatnya itu terentang ya. Terentang dari mana ke mana? Terentang dari timur ke barat. Timur ke barat berarti ke sini. Nah, sini tuh. Nah, ini dari timur ke barat. Pertanyaannya kemana arah medan di atas kawat? Masih kan yang kayak gini? Nah. Di atas kawat. Masih nggak ngerti, Mas. Sebentar, ini rada nge-lag nih. Aduh, kok kesini malah. Oke ya, di atas kawat. Di atas kawat tuh kalau kita genggam, itu nanti arah medannya begini. Nah, begitu. Bisa dipahami nggak ini gambar ini? Nah, kalau di atas berarti ke arah ke bawah. Medan magnetnya? Nggak ada ke bawah. Adanya utara atau selatan aja. Oh, ke sana Pak. Masuk. Masuk. Ke sana tuh arahnya tuh. Iya, masuk utara. Jadi ke arah utara. Jadi di atas kawat ke arah utara. Bisa dipahami nggak? Jadi maksudnya gini. Pakai kaidah tangan misalnya? Iya, memang kaidah tangan kanan yang begini. Kalian gunakan kaidah tangan kayak gini nih. Ini jempol, ya kan? Nah, ini jari-jari kita. Jari-jari itu kan ada 4. Medan magnet di bawah tapinya. Oh, di bawah yang ditanyakan. Iya. Oh, di bawah berarti ke selatan. Ya, kalau di atasnya ke utara, ya berarti bawahnya ke selatan. Yang bawah kan sini nih. Nah, ke sini arahnya. Nah, jadi kalau misalnya ini tangan kita ya, ini jempol, ibu jari menyatakan arah arus, sementara jari-jari kita menyatakan arah medan magnetnya, B-nya ke situ. Nah, sekarang perhatikan atas dan bawah. Atau gini aja, kalau misalnya ini kita buat gini nih. Nah, ini gambar 3 dimensi itu. Nah, berarti kan nanti kita gambar utara selatannya gini. Gitu kan? Ini arah timur misalnya ke sini, barat ke sini, utara ke sini, selatan kan gitu. Nah, si kawatnya terentang dari mana ke mana tuh? Sebentar. Ini aduh. OneNote-nya ini rada nge-lag. Nah, jadi ini kawatnya. Bapak taruh di atas kertas tuh, ke sana tuh. Nah, kan ke sana tuh. I-nya betul? Atas tuh kemana? Ya atas tuh ke sana kan? Kalau gambarnya gini nih. Atas ke sana, bawah ke sini kan? Jadi ke sini itu bawah, bawah. Ke atas tuh ya ke sana, atas gitu. Nah, sekarang genggam tuh. Kalau kalian genggam, itu gambarnya kan jadi gini. Sebentar, ini harus yang jagoan gambar nih. Gimana gambarnya? Jadi ini gambarnya. Jadi jempolnya ke sini, jempolnya. Terus jari-jari lainnya ke sini muternya. Gimana nih? Ya gitulah. Gini gitu, Pak. Nah, kan ke sana tuh I-nya. Iya kan? Coba genggam. Nah, terus nanti ini kan ke sini nih. Nah, ke situ kan B-nya ya. Nah, di atas kawat kan di sini. Di atas kan di sini nih. Arahnya kan ke sana tuh. Nah, ke situ. Ke sini kan ke utara. Kalau di bawah kan di bawah. Muter kan? Di bawahnya ya ke sini nih. Nah, di sini. Nah, ke selatan. Bisa dipahami? Gini. Iya, gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bentar nih Bapak. Oke ya, sekarang kita lihat nomor 34. 34 terdapat 2 buah kawat berarus listrik ya. Kawat pertama itu yang lingkaran ya, yang ini kawat pertama kita sebutnya. Ini I-nya 8 ampere. Ini dibuat menjadi 1/4 lingkaran, jari-jarinya 2 pi cm. Ini udah. Dan kawat lurus ya, ini kita sebut kawat 2 aja misalnya. Ya, I-nya I aksen 4 ampere. Nah, sekarang kuat medan magnet total di titik P. Nah, titik P dipengaruhi oleh 2 kawat. Pertama kawat yang ini ya, yang 1/4 lingkaran aja. Yang ini bagaimana? Nggak berpengaruh. Jadi kawat ini nggak berpengaruh, yang ini juga enggak ya. Karena kalau diperpanjang kan mengenai P. Ini juga kalau diperpanjang mengenai P kan. Jadi yang dihitung yang 1/4 lingkaran ini.
Nah, sekarang masih ingat nggak? Akibat kawat melingkar itu rumusnya apa? Kuat medannya. Masih ingat? Bapak tulis B2 di sini. Masih ingat rumusnya? Akibat kawat melingkar, mu 0 kalikan I dibagi dengan 2 kawat melingkar. Nggak pakai pi, langsung 2A atau 2R ya, jari-jari. R-nya bisa R besar, R kecil sama aja. Jangan lupa pi itu apa, Pak? Kawat lurus. Nah, jangan lupa kalikan N jumlah lilitan. Ya udah, tinggal menuliskan angkanya saja. Mu 0-nya berapa nih? Nggak dikasih tahu di sini. 4pi 10 pangkat min 7. I-nya sendiri 8 ya. 8. Yang kawat melingkar nih, seperempat lingkaran. 8 kan ini, ya, yang ini 8. Dibagi dengan 2R, jari-jarinya tadi 2pi, tapi senti itu diubah ke meter. Kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ini ada berapa lilitan? Hah? Kok 2? Cuman segini doang. Nah, ini udah disebutkan seperempat lingkaran, berarti jumlah lilitannya seperempat doang. Gitu ya. Nah, jadi sekarang dicoret aja, ini 4pi dengan 4pi habis, 8 dengan 4 tinggal 2. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya kira-kira kemana? Gunakan kaidah tangan kanan yang tadi, yang ini tadi. Yang gini. Ya, yang jari ini. Nah, cuman dibalik aja. Sekarang kalau kawat melingkar, ini bisa B-nya kan tadi I. Ini sekarang B-nya. Nah, I-nya yang ini. Nah, untuk kawat melingkar. Jadi gini. Nah, ini kan arah harusnya gini kan? Berarti kemana tuh? Keluar kan? Ya. Keluar. Akibat kawat satu itu arahnya keluar. Bisa dipahami nggak nih? Keluar nih, keluar kertas. Nah, yang Ya, yang gini. gitu, Pak. Yang Ya, ini keluar arah medannya. Oke, sekarang akibat kawat 2, kawat yang lurus. Kawat lurus ini jaraknya 10 cm. Ini biasanya A ya. Jarak. Masih ingat nggak kalau kawat lurus? Ini kawat 1, sorry. Ini kawat 1. Sama Mu 0 kalikan I di 2pi A ya. R juga boleh, A juga boleh. Sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya I aksen ya, yang ini. Yang 4 ampere. Kalikan 4 dibagi 2pi A. A-nya yang ini, jaraknya. Jarak ini. Sama dengan ini kan. 10 cm, jadikan meter. 10 pangkat min 1. Nah, ini habis kan? Habis yang ini, tinggal 2. Jadi hasilnya 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Arahnya kemana? Coba. Ini kawatnya. P-nya di sini. Genggam. Kan muter gini kan? Pas di P keluar. Iya kan, keluar kan? Kan muter gini. Pas di P keluar juga. Jadi dua-duanya keluar. Kalau dua-duanya keluar ditambah atau dikurangin? Tambahin aja. Nah, jadi tambah nih. Jadi nanti B titik P itu jumlah antara B1 dan B2. Tapi hati-hati, ini kan pangkatnya beda tuh. 10 pangkat min 5, 10 min 6. Jadi kan jadikan sama. 2 kali 10 pangkat min 5 tambah. Nah, kalau Bapak ubah ke 10 pangkat min 5 jadi berapa di sini? 0,8 gitu ya, kali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya 2,8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Keluar kalau ditanyakan, tapi kan nggak ditanya ya. Jadi ya udah jawabannya yang ini. Nah, gitu. Ya. Nomor 35 ya. Jadi di sini sebuah muatan positif bergerak dengan kecepatan V ya, bergerak dengan kecepatan V itu memotong medan magnet secara tegak lurus ya. Berarti keluar. Jadi memotong secara tegak lurus. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ya, Bapak buat di sini misalnya ada medan magnet cross. Apa arti cross? Masuk, betul sekali. Ya, cross itu masuk. Kalau dot keluar ya. Nah, ini B-nya. Kemudian di situ ada sebuah apa namanya? Muatan. Sebentar nih, nge-lag. Ada muatan di sini, muatannya positif tuh, ya, muatan positif. Ada muatan positif, ini bergerak ke arah kanan misalnya dengan kelajuan V, gitu. Nah, ini nanti lintasannya berbentuk apa? Ada yang masih ingat? Kalau V itu tegak lurus ya, ini kan tegak lurus dengan B, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran. Lingkaran.
Ya, jadi lingkaran ya maksudnya. Ya, berbentuk lingkaran. Kenapa bisa begitu? Ya, terapkan aja kaidah tangan kanannya. Masih ingat gak kaidah tangan kanan yang kayak gini nih? Nah, ini tangan. Nah, yang gini. Kanan lah. Kanan ini. Yang gini. Nah. Sebentar, ini rada nge-lag nih. Masih ingat gak? Ini menyatakan arah Arus B. Oh, B. Ini arah kecepatan. Gayanya kemana? Gayanya kalau positif telapak. Nah, jadi kalau positif keluar telapak tangan kan? Ini untuk kalau muatan negatif, positif. Kalau muatan negatif dari punggung, ya punggung telapak tangan. Nah, gitu. Bisa dipahami nih? Bisa. Nah, sekarang arah gayanya kemana? Kalau bapak tanya? Bapak tangan kanannya gimana Gi? Ke sini Pak, atas. Gini. Ini arah V-nya, ini arah Ke B-nya. atas Pak. Ya kan gini. Ke atas. Sama kan gini? Ke atas. Ya. Nah, Atas. terus terapkan pada gambar ini. B-nya masuk, B-nya masuk. V-nya ke sana. Mana atas. Nah, arah gayanya gini kan? B-nya masuk. Ini B-nya masuk, cross. Masuknya kemana ke sana? Ya, masuk Iya. ke papan tulis, cross. V-nya ke sini kan? Nah, gayanya kemana? Ke atas. Ke atas. Coba terapkan kaidah tangan kanan, nanti dihasilkan gaya ke sini. Bapak, tapi Gitu. itu di soalnya nggak ketahuan kalau medan magnetnya masuk. Ya, enggak, ini cuman nanti ini belum bahas soal nih, masih pendahuluan. Oh. Nah, karena gayanya ke atas, kan dia sedang bergerak ke kanan kan? Ya. Apa yang terjadi? Dia sedang bergerak ke kanan, ada gaya ke atas, jadi dia akan belok. Belok. Kalau muatannya udah sampai sini, kecepatannya kan ke atas tuh. Oh. Gayanya kemana? Gayanya ke kanan. Kiri. Ke kiri. Bisa dipahami nggak nih? Bisa. Nah, ke kiri. Dia belok lagi kan? Nah, sampai akhirnya berbentuk lingkaran. Nah, nanti yang menjadi gaya sentripetal itu gaya magnet. Masih ingat gak? Gaya sentripetal apa? M V kuadrat per R. Gaya magnet kalau pada muatan QVB, masih ingat gak? Sin 90. Kok 90 kan tegak lurus tadi? Ya. Jadi sin 90 berapa? 1 ya. Tapi yang ditanyain nanti sob. Yang ditanyakan R-nya nih. Bila V-nya dijadikan 2 kali, maka gaya F yang bekerja pada muatan. Oh, ini sebenarnya nggak perlu gini. Ini kelebihan menjelaskannya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi di sini V-nya dicoret aja ya. Ya. Coret. Berarti kalau Bapak mau cari jari-jari gimana? Jari-jari Berarti MVE MV dibagi dengan QB. Bisa dipahami nih? bisa. Oke, sampai sini dulu. Nah, sekarang kembali ke soal. Pada soal ini nggak sampai gini, ini terlalu jauh, tapi nggak apa-apa. Kalau nanti ada soal yang begini harus tahu juga. Jangan lupa. Bila besar kecepatan V dijadikan 2 kali, maka besar F-nya bagaimana? Kan F tadi rumusnya apa? Pada muatan F Q VB sin 90 kan? ya. 1. Nah, berarti F itu tergantung 3 besaran ini. Berarti Kalau nggak diubah, cuman V-nya doang yang diubah jadi 2 kali, otomatis F-nya pasti 2 kali. Kan berbanding lurus nih. iya. Gitu ya. Jadi nanti jadi 2 kali. Bapak, tapi nanti bakal di soalnya tegak lurus kan, bukan sejajar kan? Ya, tegak lurus ini. Di sini tegak lurus. Bukan. Di soal. Iya, sesuai aja. Nah, sekarang gini. Itu udah teori. Misalnya Bapak tambahkan ya teorinya, bukan teorinya. Misalnya ini, ada pertanyaan gini. Misalnya, kembali ke sini dulu. Tadi jari-jarinya gimana? Tergantung MV dan QB. Betul? Tergantung apa jari-jarinya? M apa? Massa. V-nya kecepatan. Q-nya muatan. Ya, B. Nah, sekarang arah muternya itu tergantung jenis muatannya. Coba cek sini ya. Kalau negatif. Arah muternya. Coba sini. Misalnya, Bapak punya medan magnet tuh di sini banyak tuh medan magnetnya ya. Pokoknya ini medan magnet seragam ada di sini. Nah, misalnya gini. Medan magnet tuh. Nah, terus di sini ada muatan. Muter nih. Nah, kenapa muter? Karena V-nya tegak lurus dengan B, ya, berbentuk lingkaran kan? Nah, ini sama jari-jarinya sama, B-nya juga sama. B-nya sama, jari-jarinya sama nih, jari-jarinya sama. Cuman yang satu muternya ke sini nih, berlawan arah dengan jarum jam. Yang ini arah muternya ke situ, searah jarum jam. Kira-kira mana yang bermuatan positif, mana yang negatif? Yo. Jadi yang satu atau yang dua? Ini satu nih, dua nih. Bentar, Pak. Nah,
Nah, coba cek dulu ya. Caranya ngecek gimana? Ambil satu posisi dimanapun boleh. Ya, jadi misalnya, aduh, sebentar, ini rada nge-lag. Misalnya Bapak ambil posisi di sini nih. Ya di sini aja lah di bawah, yang gampang. Nah, di bawah nih. Nah, kalau yang ini kan muternya ke sini nih. Betul? Nah, berarti pas di sini di bawah tuh arah kecepatannya ke situ kan? Betul? Nah, arah gayanya kemana? Ingat, arah gayanya selalu menuju pusat. Iya kan? Ini F-nya. Selalu menuju ke pusat. Nah, sekarang terapkan keadaan tangan kanan. Ini memenuhi yang positif atau negatif. Ini V-nya, ini B-nya, ini gaya kalau muatan positif, ini gaya kalau muatan negatif. Positif. Nah, yang ini apa? Positif. Ingat, B-nya masuk. Ya. V-nya ke sana. Gayanya kemana? Positif. Ke atas. Sehingga kalian tahu Q-nya positif atau negatif? Positif. Jadi Q-nya positif nih. Nah, kalau ini gimana? Coba cek di sini. Kan muternya gini. Berarti pas di sini kemana arah V-nya? Ke sini. Gayanya ke atas. Coba cek. Ini positif atau negatif? Ini Q1, ini Q2-nya. Nah, kan gini kan? Salah. Ini harus putar. Nah, B-nya masuk, V-nya ini. Nah, gayanya ke atas. Berarti ini aturan untuk positif atau negatif? Negatif. Jadi Q-nya negatif gitu. Ya, F-nya selalu ke pusat. Gayanya kan menjadi gaya sentripetal. Makanya menuju ke pusat. Ya, selalu menuju ke pusat karena si gaya magnetnya menjadi gaya sentripetal. Nah, sekarang kalau jari-jarinya sama, itu Q1, Q2 besaran yang mana? Ingat, jari-jari tadi tergantung apa? Tergantung muatan. MV dibagi dengan QB. Misalnya si muatan ini sama nih, V-nya sama, masanya sama, B-nya juga sama kan? Iya. Nah, ternyata R-nya sama, berarti kesimpulan Q-nya gimana? Q-nya berarti sama. Pasti sama juga. Besarnya loh ya, besar Q-nya sama. Misalnya di sini plus 1 mikrocoulomb, di sini min 1 mikrocoulomb. Besarnya sama, cuman tandanya beda. Nah, si jenis muatan ini menentukan arah putaran. Bisa dipahami kalau menentukan jenis muatannya? Bisa ya? Bisa? Pakai keadaan tangan kanan tadi? Bisa ya? Bisa.